Apa gunanya berpuasa jika lisan kita masih menyakiti hati orang lain? Barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia menahan lapar dan dahaga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunia wadin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, memperbaiki diri, serta mendekatkan hati kita kepadanya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin spekta yang berbahagia, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa adalah latihan untuk menahan diri, termasuk menjaga lisan. Apa gunanya berpuasa jika lisan kita masih menyakiti hati orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia menahan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang betapa sia-sianya berpuasa jika kita masih melakukan perbuatan tercela, termasuk memfitnah, menggunjing, serta mencela orang lain. Bisa jadi perut kita berpuasa, tapi lisan kita tidak berpuasa. Bisa jadi tubuh ini menahan lapar dan dahaga, tetapi lisan kita masih menyakiti hati orang lain. Padahal tujuan berpuasa adalah untuk menjadikan seseorang lebih bertakwa. Sikap takwa bisa ditunjukkan dengan omongan yang kita ucapkan sehari-hari atau perkataan yang biasa kita ucapkan. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya bicara secara langsung saja, melainkan bisa lewat chat, bisa lewat media sosial. Kalimat yang kita ucapkan bisa saja melukai hati orang lain, menjadikan orang lain itu sakit hati, dan juga menjadikan dosa jariah apabila terus dibaca orang lain. Allah berfirman, tidak ada suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada malaikat di sisinya yang siap mencatat segala amal perbuatannya. Firman Allah ini menjelaskan apapun perkataan yang kita ucapkan atau perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat nanti. Maka ada 3 cara agar kita bisa menjaga lisan. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Apakah yang kita bicarakan itu bermanfaat atau tidak? Yang kedua, senantiasa berzikir dan berdoa. Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan mengingat nama Allah akan dijauhkan dengan kata-kata yang sia-sia. Yang ketiga, biasakan berkata lembut dan jujur. Walaupun kita sedang marah atau dalam keadaan tidak baik-baik saja, usahakan apa yang kita ucapkan tidak menyakiti hati orang lain. Maka mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah puasa yang kita jalani menjadikan kita berbicara secara halus dan lembut? Sudahkah puasa yang kita jalani menjadikan diri kita menjadi sosok yang lebih baik? Atau jangan-jangan puasa yang kita jalani hanya sia-sia saja? Semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita. Wah, salah. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki lisan kita, memperbaiki diri, dan semoga Allah senantiasa menerima puasa kita. Amin.
ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.